Selamat pagi anak-anak istimewa. Masih bersama Ibu Maria pada pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Saya harapkan kalian tetap sehat sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari, dan mari kita mohon berkat Tuhan sehingga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Kalau pada materi sebelumnya kita membahas tentang struktur teks persuasi, kali ini kita akan menelaah kebahasaan teks persuasi. Adapun yang menjadi tujuan kita dalam pelajaran ini, yang pertama, kita dapat menelaah kata ajakan pada teks persuasi. Kemudian kita juga bisa menelaah kata teknis atau istilah yang ada pada teks persuasi. Dan yang ketiga, kita akan menelaah kata penghubung argumentatif pada teks persuasi. Mari kita amati penggalan teks persuasi berikut. Yuk kita baca sama-sama. Selain itu, pakailah masker ketika sedang berkendara. Ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk merawat paru-paru Anda sejak dini. Dengan menggunakan masker setiap hari saat berkendara, maka akan dapat membantu tubuh dalam menyaring partikel kecil yang dapat melukai paru-paru Anda. Nah, pada paragraf tersebut terdapat kata pakailah. Pada kalimat pakailah masker ketika sedang berkendara. Kata pakailah pada kalimat yang dicetak tebal bermakna ajakan untuk menggunakan masker saat berkendara. Ya, lah ada pakailah di sana ya, mengharapkan pengendara untuk menggunakan masker. Ya, ada ajakan di sana. Mari kita lanjutkan membaca teks berikut. Tubuh kita butuh banyak asupan air putih. Bila kekurangan air putih, tubuh jadi dehidrasi. Selain haus, bila dehidrasi dibiarkan akan mengakibatkan sesak napas, denyut nadi cepat tapi lemah, demam, tekanan darah rendah, kulit kering, bahkan menyebabkan kehilangan kesadaran atau pingsan. Institute of Medicine, Food and Nutrition Board menganjurkan asupan air putih 2,7 liter bagi perempuan dan 3,7 liter bagi laki-laki. Minumlah ketika bangun tidur, saat haus, lelah, sesudah atau sebelum makan. Tidak perlu konsumsi air putih secara berlebih. Secukupnya saja sesuai kebutuhan harian. Dengan begitu, sistem metabolisme, pencernaan, dan pernapasan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, jangan lupa penuhi asupan air putih kita agar tetap sehat dan bugar. Ayo, minum air putih. Nah, setelah kita membaca, pada teks terdapat kata dehidrasi, pernapasan, tekanan darah rendah, metabolisme,
denyut nadi, dan kata-kata tersebut merupakan istilah-istilah dalam bidang kedokteran. Ya, maka istilah-istilah pada teks persuasi tentu disesuaikan dengan topik yang dibahas. Kalau yang dibahas itu tentang ekonomi, tentu menggunakan kata istilah dalam bidang ekonomi. Ya, banyak sekali istilah-istilah tersebut. Bisa dalam bidang ekonomi, bisa dalam bidang kesehatan, bisa dalam bidang pendidikan, dan sebagainya. Dan istilah yang digunakan tentu disesuaikan dengan topik yang akan dibahas. Kemudian pada teks juga terdapat kata oleh sebab itu. Minumlah air putih. Kalimat ini merupakan penegasan kembali. Dan kalimat ini disebut dengan kata penghubung argumentatif. Mengapa demikian? Karena kata ini menghubungkan hal yang terjadi sebelumnya untuk menegaskan kembali ajakan atau persuasi penulis kepada pembaca atau pendengar. Ya. Penegasan kembali ajakan yang sudah disampaikan di awal. Ya, tentunya sudah dilengkapi dengan fakta. Jadi jelas ya apa yang dimaksud dengan kata penghubung argumentatif, kata yang mengandung istilah dalam bidang tertentu, dan sudah dicontohkan dengan jelas. Setelah memperhatikan contoh dan penjelasan di awal, sekarang tibalah saatnya kalian untuk mengerjakan tugas. Yang pertama, tuliskan kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks persuasi. Kedua, tulislah satu kalimat ajakan yang mengajak pembaca untuk mencegah penularan COVID-19. Ketiga, tulislah sebuah kalimat yang berisi pendapatmu tentang PSBB yang dilakukan di berbagai daerah. Apa itu PSBB? Tentu kalian sudah sering mendengar kata ini, ya. Yang keempat, tuliskan fakta yang mendukung pendapatmu. Dan yang kelima, tulislah kata ajakan, istilah, dan kata penghubung argumentatif dari jawabanmu pada nomor 1, 2, dan 3. Kerjakan dengan baik dan silakan dikumpulkan tepat waktu. Sampai di sini materi kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan dukung terus channel ini sehingga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.